Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penarikan kesimpulan dan metode pembuktian sebagai pemenuhan tugas proyek dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Lia Suparna dengan NIM 2504020060 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Inti pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu pertama, permasalahan terkait penarikan kesimpulan, yang kedua, permasalahan terkait salah satu metode pembuktian. Kita masuk pada materi pertama yaitu penarikan kesimpulan. Contoh permasalahan penarikan kesimpulan. Jika seorang mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir, maka mahasiswa tersebut telah memperoleh surat keterangan bebas teori dari fakultas. Jika seorang mahasiswa telah memperoleh surat keterangan bebas teori dari fakultas, maka naskah tugas akhirnya telah disetujui oleh dosen pembimbing. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah kita masuk pada penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan aturan silogisme, yaitu seperti pada gambar di atas. Pertama, premis 1. Jika seorang mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir atau kita simbolkan dengan P, maka mahasiswa tersebut telah memperoleh surat keterangan bebas teori dari fakultas, atau kita simbolkan dengan Q. Premis 2. Jika seorang mahasiswa telah memperoleh surat keterangan bebas teori dari fakultas atau kita simbolkan dengan Q, maka naskah tugas akhirnya telah disetujui oleh dosen pembimbing atau kita simbolkan dengan R. Berdasarkan aturan silogisme, kesimpulan dari premis 1 dan 2 adalah jika seorang mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir atau P, maka naskah tugas akhirnya telah disetujui oleh dosen pembimbing atau kita simbolkan dengan R. Contoh permasalahan lain terkait penarikan kesimpulan. Jika dosen datang ke kelas, maka mahasiswa akan mengerjakan tugas. Jika mahasiswa mengerjakan tugas, maka tugas akan dikumpulkan ke dosen. Namun, jika dosen tidak datang ke kelas, maka mahasiswa akan mengirim tugas melalui Elena. Ternyata, tugas tidak dikumpulkan langsung ke dosen. Oleh karena itu, mahasiswa akan mengirim tugas melalui Elena. Susunlah bukti formal kesalahan argumen berikut dengan memakai lambang-lambang proposisi yang diberikan. Kita masuk pada penyelesaian. Pertama-tama kita misalkan dosen datang ke kelas dengan simbol P, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas dengan simbol Q, tugas dikumpulkan ke dosen dengan simbol R, dan mahasiswa mengirim tugas melalui Elena dengan simbol S. Lalu, kita simbolkan premis-premis yang ada di sini menggunakan lambang proposisi yang sudah dimisalkan tadi. Sehingga dihasilkan premis 1, P maka Q, dan premis 2, Q maka R, premis 3, negasi P maka S, dan premis 4, negasi R. Sehingga disimpulkan S. Pertama-tama, yang bisa kita lakukan adalah dari premis 1 dan 2, kita dapat menggunakan aturan silogisme, sehingga dihasilkan P maka R. Kemudian dari premis 4 dan 5, kita bisa gunakan aturan modus tollens, sehingga dihasilkan negasi P. Kemudian dari premis 3 dan 6, kita bisa gunakan aturan modus ponens, sehingga dihasilkan S. Jadi, dapat disimpulkan bahwa argumen tersebut sah. Kemudian, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu metode pembuktian. Dalam metode pembuktian dibagi menjadi 4, yaitu pembuktian langsung, pembuktian kontraposisi, pembuktian kontradiksi, dan pembuktian induksi matematik. Pada video kali ini, saya akan membahas metode pembuktian induksi matematik.
Kenapa sih kita harus belajar induksi matematik? Karena induksi matematik merupakan salah satu cara yang sah dalam matematika untuk mengambil generalisasi dari suatu pola hubungan tertentu. Selain itu, induksi matematik memiliki fungsi untuk membuktikan kebenaran secara deduktif, karena penyimpulan yang didasarkan pengamatan saja akan berpotensi terjadi kesalahan. Lalu kita masuk pada contoh pembuktian menggunakan induksi matematik. Buktikan bahwa 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4N sama dengan 2N dikali N ditambah 1. Lalu, penyelesaian. Pertama-tama kita misalkan PN. 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4N sama dengan 2N dikali N ditambah 1. Lalu, kita tunjukkan bahwa P1 benar. Kita bisa mensubstitusikan nilai N sama dengan 1 ke dalam rumus yang ada di sini. Sehingga dihasilkan P1 4 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Maka diperoleh 4 sama dengan 4. Jelas bahwa P1 benar. Lalu kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4K sama dengan 2K dikali K plus 1 adalah benar. Atau bisa kita simbolkan dengan bintang. Kemudian kita tunjukkan bahwa 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4K ditambah 4 dikali K ditambah 1 sama dengan 2 dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 2 adalah benar. Berdasarkan bintang diperoleh 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4K ditambah 4 dikali K ditambah 1 sama dengan 2K dikali K ditambah 1 ditambah 4 dikali K ditambah 1. Karena keduanya memiliki K ditambah 1, kita bisa keluarkan dan kita faktorkan menjadi K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 4. Lalu kita bisa keluarkan 2 yang ada di sini sehingga dihasilkan K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 2. Atau kita bisa tukar posisinya menjadi 2 dikali K ditambah 1 ditambah K ditambah 2. Jadi terbukti bahwa P dikali K plus 1 adalah benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa PN 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4N sama dengan 2N dikali N ditambah 1 selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.